Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara kami, kakak kita, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio beserta jajaran dan stafnya, semoga diberi kekuatan dohiron wa batinan di dalam membimbing kita ini semuanya, karena khususnya yang saya katakan ulama, TNI, Polri adalah tulang punggung bangsa, khususnya untuk di waktu sekarang ini. Dari Panglima TNI kepada yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam beserta jajarannya, Bapak Dandim, Kapolres, Bapak Bupati, para bupati atau yang mewakilinya, yang saya hormati Komandan Brigif serta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka tarawih bersama dengan Bapak Jenderal TNI Bapak Gatot, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini satu anugerah, satu kebahagiaan yang luar biasa. Rasanya hati itu tidak bisa dipungkiri kalau kita melihat ada ulamanya, ada tokoh-tokoh yang lain, ada TNI-nya, ada Polri-nya, dan tokoh masyarakat. Perintah saja ini bagian daripada kekuatan NKRI. Bagaimana tidak? Maaf saja saya ceritakan sedikit. Apakah ini baru-baru saja berdiri? Tidak. Asal mau menengok sejarah, mau melihat sejarah, mulai di zaman Rasulullah SAW, para Jais atau Jus itu terdiri sebagian besar dari para sahabat. Pada waktu itu setiap orang-orang yang ditugaskan di daerah Syam, Mesir, dan lain sebagainya rata-rata mantan daripada, kalau sekarang mungkin Kodam atau Kapolda. Tapi beliau tidak terlepas, walaupun istilah tentara, rohnya, pembangunan ruhnya sesuai dengan lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, adalah bangunlah jiwa keulamaan yang harus digerakkan semua yang ada keluarga negara tercinta ini. Itu harus pertama. Tidak harus sejarah itu tidak, tapi jiwa ini dilanjutkan oleh para tabiin sampai zaman Aceh. Zaman Aceh masuknya Islam pertama, subhanallah, luar biasa perkembangannya. Karena apa? Nilai-nilai akhlak senjata yang paling ampuh untuk kita semua. Indonesia Islam dengan akhlakul karimah berbeda di sebagian yang lain, seperti di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Abbas, dan lain-lainnya. Sedangkan ulama-ulama yang masuk ke Indonesia, modalnya beliau seorang ekonom, juga seorang yang ahli mumpuni ilmu pertanian. Bukan sekadar kita masuk ke Indonesia pada waktu itu hanya pandai memegang tasbih atau lidah, tidak. Aku masuk ke Indonesia tahu-tahu adu kesaktian, tidak.
Beliau mempunyai manajemen yang sangat rapi sehingga bisa menyiarkan, menaburkan butiran-butiran makna hakiki daripada rahmatan lil alamin sehingga menyentuh setiap lubuk hati insan pada waktu itu. Itu hebatnya. Namun tidak mulus. Apa yang terjadi? Portugis masuk. Sampai Malaka jatuh. Ini peringatan untuk kita semuanya. Mengapa sebab Malaka jatuh? Karena ribut tidak ada habisnya. Terus itu. Akhirnya apa? Jatuhlah ke tangan penjajah di zaman itu. Sampai Sultan Abdul Fattah menginginkan pasukannya. Putra pertama, putra mahkota Adipati Yunus dikirimkan ke Malaka. Namun sayang hambatan terjadi yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi? Gelombang yang sangat luar biasa sehingga tentara Demak banyak mengalami kegagalan dan banyak yang korban yang bergabung dengan tentara Banten dan Cirebon. Akhirnya pulang tidak mendapatkan keberhasilan, tapi keberhasilannya hanya menumbuhkan kesatrian yang ada. Portugis terus masuk berusaha sampai ke Majapahit. Selesai di Majapahit tidak berhasil, diserang Sultan Abdul Fattah masuk ke Pajajaran. Bisa dicegah oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Kalau kita melihat itu semuanya, para beliau tidak lepas daripada ulama, tidak terlepas daripada tentara, tidak terlepas dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi beliau seperti begini, sunnatul ulama yang harus kita bina kemanapun harus terjadi. Itu benar. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Panglima, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak-bapak dari tokoh masyarakat atau dari Bapak Dadi, Bapak Kapolres yang menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang demikian, karena saya yakin ini diantara kekuatan Indonesia. Selagi ulama, TNI, Polri, masyarakat, pemerintah masih kumpul begini, silakan beda politik monggo, beda baju monggo, tapi beda Indonesia tidak ada. Beda Indonesia tidak ada. You partainya apa? A. You partainya apa? Indonesia 100% Indonesia, yang satu 100% Indonesia. Kalau begitu. Nah, nilai Indonesia diberikan lebih tinggi. Kalau kita berpegang nilai Indonesia lebih tinggi dari segala-galanya setelah kita ada, ini masalah kebangsaan. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa dipersatukan. Tinggal kita. Syukur kita sejauh mana kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan republik tanah air ini. Jangan dikira ini bagian rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta, bumi terbelah hingga menjadi kebangsaan, bangsa anak turun Nabi Allah Adam alaihissalam menjadi suku bangsa. Ada yang diberikan negara Cina, ada yang tanah Arab, ada yang India, ada yang lain-lain. Kami Indonesia mendapatnya dari Allah SWT. Apa pada syukur kita kepada Allah Ta'ala? Pasti untuk menjaga keutuhannya. Itu bagian wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita gembar-gembar NKRI bagian daripada syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar dapat terima kasih. Aplikasinya apa, sosialisasinya apa, action kita untuk mempertahankan dan mensiarkan NKRI, persaudaraan kita, keutuhan kita dalam republik ini perlu. Apa diantaranya? Jadi ini sekarang seperti ini, ulama, habaib, TNI, saya sangat bangga sekali karena inilah bagian daripada penerus para leluhur kami sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita jalan dimanapun. Terima kasih kita dari sini kepada Allah SWT.
tunjukkan orang kita bangsa yang berterima kasih yang kepada yang menciptakan republik ini, yang menciptakan kepada tanah air ini, yang memberikan rezeki tanah air ini, dan memberikan rezeki kepada kita semuanya ini, yang memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kalau syukurnya buat bismillah. Apa? Tidak mudah dipecah, tidak mudah dipecah. Allah, ini ngompori ke sana, ini ngompori ke sini, ini ngompori ke sini. Itu cara menghancurkan. Mengapa sebenarnya itu bisa dihancurkan? Karena sebab buah ini kan di antaranya ulama itu, supaya bagaimana tidak percaya kepada ulamanya, supaya tidak percaya dengan TNI-nya, supaya tidak percaya dengan Polri-nya. Kalau sudah ditumbuh di dalam masyarakat, sudah ini tumpeng ini sudah berhasil saja. Mau bagi berapa tumpengnya? Mau bagi 3, mau bagi 6, mau bagi 9, terserah kalian. Cuma terakhir saya bertanya, wahai bangsa yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Wahai bangsa yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.